Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ayah Konyol Reaction. Kita akan mau reaction Morbius trailer 2 breakdown detail. Saya nggak tahu ini film dari mana, tapi ada gambar Spiderman. Apa ini yang terbaru? Oh ya, apa kalian sudah makan? Makan dulu, nanti lapar makan jam siang ini. Oke, nggak butuh lama-lama, mari kita cek dulu video ini. Check it out. Setelah setahun tertunda penayangannya secara global akibat pandemi, akhirnya kini kita bersiap-siap menyaksikan satu lagi film adaptasi komik yang paling dinanti kehadirannya dari Sony Spider-Man Universe. Morbius kini sudah punya trailer kedua yang baru saja dirilis. Dan ada banyak detail menarik yang akan kita bahas seperti biasa. Siapkan kopi, minuman dingin, cemilan, paha, nggak perlu. Langsung aja, Darian, let's talk about it. Apa ini Marvel baru? Bukan kan? Komen di bawah ya, saya nggak tahu ini. Morbius menjadi salah satu karakter anti-hero yang akan punya film solonya sendiri. Jared Leto ditunjuk sebagai pemeran yang sepertinya sangat cocok untuk karakter villain Spider-Man ini. Di samping beberapa nama cast lain yang juga ikut ambil peran dalam filmnya nanti. Kayak seru nih nanti kalau udah filmnya ada. Scene pertama dari trailer ini mengungkap kalau Dr. Michael Morbius dan timnya berencana menuju ke sebuah perbukitan untuk mengambil atau menangkap beberapa ekor kelelawar pengisap darah atau kelelawar vampire yang akan dijadikan sampel untuk mendukung eksperimennya dalam rangka penyembuhan dirinya terhadap penyakit kelainan darah langka yang telah dia derita sejak kecil. Di trailer perdana yang dirilis tahun lalu juga sudah terungkap kalau Dr. Michael Morbius ini adalah seorang dokter biokimia penerima Nobel yang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dari penyakitnya tersebut. Makanya dia melakukan penelitian untuk menemukan obat agar bisa menyembuhkan dirinya, dan tentu saja diharapkan akan bisa menolong orang-orang yang menderita penyakit kelainan darah yang langka yang sama seperti dirinya. Di scene ini dia masih tertatih berjalan menggunakan tongkatnya yang menandakan kalau dia sebenarnya sudah tidak lagi punya waktu banyak. Nah, dalam komik Morbius melakukan penelitiannya dibantu dengan asistennya bernama Nikos di sebuah laboratorium tersembunyi. Laboratorium tersebut tersembunyi di antara perbukitan yang tidak diketahui di sekitar daratan Eropa. Di tahap ini, Morbius dan Nikos memutuskan untuk menjadikan Morbius sebagai objek percobaan atas penelitian mereka. Dan mereka berdua berencana untuk menyembunyikan hal tersebut dari kekasih Morbius, yaitu Martin Bancroft, yang dalam film ini diperankan oleh Adria Arjona. Makanya, Morbius memutuskan untuk melanjutkan penelitian dan eksperimennya di sebuah kapal, dengan maksud untuk menghindari Martin Bancroft. Tapi sayangnya, Martin Bancroft bersikeras untuk ikut bersama dengan dirinya. You need a doctor? I am a doctor. Kalau kalian jeli, kode operasi dari helikopter ini bertuliskan angka 9747. Mungkin berisi beberapa informasi yang akan ditampilkan di dalam film nanti. Angka 97 kemungkinan menjadi referensi komik The Amazing Spider-Man isu nomor 97 yang menceritakan kembalinya Green Goblin alias Norman Osborn. Nah, di beberapa scene setelahnya, memang kebetulan kita bisa melihat gedung Oscorp yang tentu saja menjelaskan kalau akan ada Green Goblin atau Norman Osborn di universe ini. Lalu angka 47 kemungkinan merujuk ke komik The Amazing Spider-Man isu nomor 47 yang menceritakan Norman Osborn yang diculik oleh Kraven the Hunter. Di sini Osborn lupa mengenai alter egonya. Mungkin saja menjadi foreshadowing apa yang akan terjadi di film nanti, di mana Morbius menjadi buruan banyak orang atas tindakannya sebagai Morbius the Living Vampire, yang di satu sisi dia yang Michael jadi Morbius Morbius tidak benar-benar menyadari apa yang dia lakukan sebagai vampire. By the way, Kraven the Hunter juga akan punya film solonya sendiri, maka wajar jika nantinya film ini mungkin saja akan menyelipkan setup dan petunjuk kecil untuk film solo tersebut. Di sini kita bisa menemukan box perlengkapan yang dibawa oleh tim yang kemungkinan berisi perangkat atau alat kejut listrik atau semacamnya yang bisa digunakan untuk menangkap beberapa ekor kelelawar yang akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Kondisi Morbius sendiri menjadi perhatian rekan setimnya yang menawarkan bantuan medis. Namun Morbius yang juga merupakan seorang dokter terus berpacu dengan keinginannya agar bisa sembuh hingga meneruskan misi mereka memancing kelelawar keluar dari sarangnya dengan cara melukai telapak tangannya sendiri agar tercium oleh kerumunan kelelawar vampire. Kamera lalu meng-highlight pijakan kaki Morbius yang membawa kita flashback ke masa kecilnya. Ini ceritanya waktu dia masa kecil ya.
Baris kalimat dari Morbius di sini menjelaskan kalau dia harusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu, yang mana ini merupakan gambaran singkat bagaimana dirinya dalam kondisi kritis ketika menjalani hari-harinya. Di masa Ya, sakit- kecilnya tersebut dia ditemani oleh sakit seseorang tulang masuk tak apa dalam kata lu? sebuah ruang perawatan, yang mana di sana juga terdapat beberapa anak yang kemungkinan mengidap penyakit yang sama seperti yang dialami oleh Morbius. Orang ini kemungkinan adalah Jared Francis Harris yang belum dikonfirmasi akan memerankan karakter apa. Dia hanya dideskripsikan secara singkat sebagai mentor Morbius. Banyak asumsi yang mengatakan kalau dia akan berperan sebagai Emil Nikos yang merupakan sahabat sekaligus asisten Morbius. Dalam komik, dalam trailer perdana, Nikos bahkan menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah mempelajari mengenai riwayat penyakit Morbius sejak kecil. Lalu scene berpindah ke Martin Bancroft yang seharusnya menjadi kekasih Morbius, sama seperti dalam komik yang selama ini mendampingi Morbius, merawatnya, dan bahkan membantunya melakukan eksperimen untuk menemukan serum agar bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Morbius selama ini. Oh Have my disease gitu. from here. Beralih ke scene berikutnya Berarti ketika panjang Morbius kali dia merawat sakit seorang nih. anak di ruang medis yang juga kemungkinan menderita penyakit yang sama. Nama anak ini kemungkinan adalah Anna berdasarkan petunjuk di dinding ruangan. Nama Anna ini sebenarnya juga merupakan sebuah referensi untuk karakter Anna Maria Marconi yang sempat diceritakan punya love interest dengan Peter Parker yang pada saat itu kesadaran dan pikirannya dikuasai oleh Dr. Octopus. Ini menjadi detail yang cerdas yang mencerminkan kondisi kesadaran Morbius di film nanti yang akan hilang ketika menjadi vampire. Balik lagi ke Anna, karakter ini bahkan memiliki kaitan dengan Horizon University yang namanya diambil sebagai penghormatan untuk Horizon Labs yang kebetulan gedungnya juga sempat diperlihatkan dalam trailer ini. Scene lalu berpindah ke acara penerimaan Nobel di bidang obat-obatan yang diterima oleh Morbius yang tentu saja kisah ini sangat setia dengan sumber asli buku komiknya. You're gonna run. Do it now. Nah, scene inilah yang tadi kita maksud. Kayak seru bahwa nih yang filmnya membawa nanti Morbius kalau udah ke sebuah dirilis. gua yang letaknya berada di antara pegunungan terpencil dengan membawa beberapa perangkat atau peralatan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa ekor kelelawar vampire yang akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Di mana di sini Morbius bertaruh dengan nyawanya sendiri dengan mengundang kerumunan kelelawar keluar dari sarangnya dan menyerang mereka yang membuat rekan-rekannya berlarian untuk menyelamatkan diri. Morbius, you've been missing for 2 months. Then you were found on a container ship that washed up off the wall. Entah siapa yang berbicara di sini, yang jelas baris kalimat ini sangat menggambarkan sedikit alur cerita yang akan terjadi di dalam filmnya nanti. Morbius telah dinyatakan hilang selama 2 bulan, namun akhirnya ditemukan di sebuah kapal kontainer yang terdampar di Long Island, Amerika. Ini membawa kita callback kembali ke dalam komik yang mana eksperimen rahasia Morbius dan Nikos akhirnya terjadi di sebuah kapal pesiar. Sayang, eksperimen tersebutlah yang membuat Morbius berubah menjadi vampire dan akhirnya membunuh Emil Nikos, sahabatnya sendiri. Setelah menyadari dan menyesali perbuatannya, dia melompat ke laut, lalu kembali ke permukaan, namun malah menemukan kapal lainnya. Di kapal tersebutlah Morbius kembali kehilangan kendali dan menghabisi seluruh awak kapal. Maka bisa jadi ada beberapa elemen yang akan diambil dari kisah komik ini untuk diadaptasi ke dalam filmnya nanti. Bisa jadi kapal kontainer inilah yang digunakan oleh Morbius untuk melakukan eksperimen rahasia, namun malah menghabisi rekan-rekannya. Sekilas kita bisa melihat sebuah ruangan yang terlihat mirip dengan ruangan laboratorium ketika para petugas sedang menelusuri ruangan di kapal ini dan malah menjadi korban dari keganasan Morbius. Nah, di sini juga terdengar sebuah lagu yang berjudul People Are Strange yang dibawakan oleh The Doors. Baris kalimatnya sendiri seolah menyambung kalimat yang terlontar dari mulut seseorang di scene ini. Tema dari lagu tersebut juga sebenarnya sangat akrab dengan tema yang akan diceritakan dalam film ini nanti, yang mana dari trailernya saja sudah memperlihatkan bagaimana kita melihat Morbius menjadi ilmuwan dalam rangka menyembuhkan penyakit kelainan darah langkanya dengan metode yang dia gunakan sendiri hingga bertransformasi menjadi seseorang yang aneh, dalam hal ini vampire. What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. Setelah kejadian tersebut, Morbius akhirnya ditahan oleh petugas FBI. Dan di ruangan ini, Morbius diinterogasi oleh Simon Stroud yang diperankan oleh Tyrese Gibson. Simon Stroud juga merupakan karakter yang berasal dari komik yang kemungkinan akan menjadi rekan tidak resmi yang akan membantu Morbius di satu titik dalam film ini untuk menghadapi villain yang sesungguhnya. Simon Stroud mencoba mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh Morbius, namun Morbius meyakinkan bahwa dia sendiri juga tidak tahu apa yang telah dia lakukan. I went from dying to being more alive than ever.
Jadi sehat betul ya. Nah, di sini ini kita bisa menemukan satu gedung yang bertuliskan Horizon. Horizon. Kalau dalam komik kita mengenal gedung ini milik Horizon Labs. Pemilik perusahaannya sendiri adalah Max Model yang merupakan seorang ilmuwan jenius yang pada akhirnya di satu titik mempekerjakan Peter Parker. Horizon Labs ini sendiri pertama kali dimunculkan dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 648, yang mana perusahaan ini terkenal sering menciptakan sejumlah teknologi mutakhir di Marvel Universe. Termasuk salah satu di antaranya adalah vibranium buatan. Parker sendiri diam-diam menciptakan beberapa teknologi mutakhir di perusahaan ini, seperti Spider Stealth Suit, Spider Glider yang mirip dengan Goblin Glider, dan Spider Armor MK3, yang mana ini merupakan sebuah suit yang akan digunakan untuk menghadapi sejumlah anggota Sinister Six. Selain Peter Parker, yang mana sebenarnya kesadarannya atau otaknya atau pikirannya itu dikuasai oleh Otto Octavius, Michael Morbius juga pernah bekerja di perusahaan ini, di mana dia menciptakan sejumlah serum. Salah satunya adalah serum anti-spider virus yang mampu menghilangkan kekuatan seperti Spider-Man. Di perusahaan ini juga tempat diciptakannya sejumlah peralatan seperti peralatan anti-vampire yang kemungkinan di satu titik akan digunakan oleh Simon Stroud yang terlihat dia gunakan di lengan tangannya. Sementara itu di scene setelahnya kita bisa melihat transformasi atau perubahan yang terjadi pada diri Morbius yang tadinya dia berjalan setengah mati dan dengan bantuan tongkat, kali ini badannya malah terlihat kekar dan terlihat segar bugar dan bahkan memiliki kemampuan echolocation yang sebenarnya sudah pernah kita jelaskan di breakdown trailer pertama yang dirilis tahun lalu. Have increased strength and speed. Some form of Di ruang kerjanya kita bisa melihat beberapa koleksian buku bacaan yang terpajang di rak buku milik Morbius. Salah satunya yang paling jelas terlihat adalah Principles of Neural Science, yang mana ini sebenarnya merupakan salah satu buku yang memuat berbagai macam pengetahuan mengenai ilmu syaraf yang paling berpengaruh dan ditulis oleh salah satu penerima hadiah Nobel dalam bidang fisiologi dan kedokteran juga, yaitu Eric R. Kandel. Sementara di meja kerjanya terdapat begitu banyak buku yang salah satunya memperlihatkan halaman yang menggambarkan kelelawar. Kemungkinan di scene ini Morbius sedang mempelajari dan sedang mengeksplor apa saja perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya setelah berhasil mendapatkan kesembuhan yang mungkin saja tidak pernah dia duga. Di sini juga terdapat satu botol bekas infus yang kemungkinan itu adalah milik Morbius. Dia pun akhirnya menyadari kalau dia mendapatkan peningkatan kekuatan, peningkatan kecepatan, dan bahkan punya kemampuan echolocation sama seperti kelelawar yang dia kategorikan sebagai radar kelelawar. Sebenarnya ini merupakan salah satu kemampuan kelelawar yang mampu menavigasi segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan gelombang suara. Ketika menggunakan kekuatan tersebut, pupil mata Morbius terlihat memutih, yang mana ini mengingatkan kita terhadap visualisasi perubahan pupil mata yang terjadi pada diri Eddie Brock ketika simbiot Venom akhirnya merasuki dirinya. Lalu setelah hal tersebut terjadi, gelombang denyut keluar dari tubuhnya hingga Morbius bisa mendeteksi lingkungan di sekitarnya melalui getaran yang dikeluarkan dari tubuhnya tersebut. Sama juga dengan kebiasaannya dalam komik, Michael Morbius di sini merekam suaranya untuk menjelaskan perubahan atau transformasi yang terjadi terhadap dirinya. what else can I do? Di sini letak perubahan dia ya. Nah, transformasi yang terjadi dalam diri Morbius terlihat sangat macam detail sulap dan gitu. menarik, terutama dalam segi visual efeknya. Dalam komik, Morbius sebenarnya berubah bukan menjadi vampire utuh, tapi disebut sebagai pseudo vampire yang memiliki kemampuan manusia super akibat dari transformasinya yang bersifat ilmiah, bukan mistis. Itulah kenapa Morbius memiliki kekuatan super strength, kecepatan super, peningkatan stamina, peningkatan refleks, ketajaman panca indera, terutama untuk indera penglihatan dan penciuman, penyembuhan regeneratif, dan bahkan mampu melayang di udara meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam komik disebut sebagai psionic gliding. Jadi Morbius ini bisa meluncur atau melayang di udara dengan kecepatan sampai dengan 35 mil per jam. Tapi yang paling menakutkan di antara semua kekuatan supernya tersebut adalah penciptaan vampir. Sama dengan vampir yang sebenarnya, Morbius ini juga bisa mengubah seseorang untuk menjadi pseudo vampire seperti dirinya setelah meminum atau mengisap darah mereka. Menariknya lagi, dia bisa mengendalikan semua vampir yang dia ciptakan. Nah, di antara semua kemampuan yang tadi kita jelaskan tersebut, ada lagi satu visual efek yang sangat menyenangkan untuk dilihat selain dari perubahan pupil matanya, yaitu pada telinganya, yang mana untuk menggunakan kemampuan echolocation-nya, tentu saja dia harus mendengarkan pantulan suara supersonik yang dia pancarkan dari tubuhnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa di sekitar daun telinganya terlihat seperti mengkerut.
Adegan ketika Morbius mengetahui dirinya bisa meluncur di udara ini terlihat sebagai salah satu adegan yang menjanjikan karena mampu tetap berada di depan kereta yang sedang melaju kencang. Perhatikan jumpsuit orange yang dia gunakan. Kemungkinan ini terjadi pasca dia kabur dari penjara dan dia memang terlihat sedang dikejar oleh petugas. There are limits. There has to be. There's something inside of me. Detail berikutnya yang menjadi perbincangan hangat adalah gedung yang dikenali oleh para fans Spider-Man yang adalah Oscorp Building. Belum jelas apakah ini hanya sebuah penampilan cameo atau memang Oscorp akan punya peran juga dalam film ini. Yang menjadi detail menarik dari perusahaan ini adalah logonya yang terlihat sangat menyerupai logo Oscorp dari film The Amazing Spider-Man garapan Mark Webb. Tapi tetap saja akan terasa aneh karena sebenarnya Norman Osborn di universe tersebut sudah meninggal. Apakah mungkin ini adalah universe yang sama dengan universe Andrew Garfield? Tahan dulu, sabar, akan kita jelaskan nanti mengenai teori ini. Lalu terlihat Martin Bancroft menjadi pembimbing Morbius untuk mengendalikan keinginan dan hasratnya untuk mengkonsumsi darah. Salah satu caranya adalah dengan membiarkan Morbius berada di tengah-tengah puluhan kantong darah yang tentu saja akan memancing Morbius, the living vampire, keluar. Namun sepertinya di sini Michael Morbius sedikit berhasil meredam hasrat vampirnya untuk menguasai dirinya dan tergoda untuk meminum darah yang ada di sekitarnya. Udah jadi kayak vampir berarti dia. Nah, baris Kayak kalimat yang seru sekali. terdengar di scene kali ini adalah pengakuan dari Morbius yang menyadari ada sesuatu dari dalam dirinya yang memaksanya untuk berburu dan mengkonsumsi darah. Di sini kembali terlihat di adegan di kapal kontainer ketika Morbius membunuh seseorang bersenjata. Sementara di scene berikutnya, Morbius terlihat menyadari percikan darah dari mulutnya yang menandakan dia mungkin baru saja berubah Sampai menjadi berubah kayak vampire gitu ya, dan bro. mendapatkan korban pertamanya. Transformasi yang terjadi dari dalam diri Morbius ini rupanya membuat Bancroft terkejut dan ketakutan tidak hanya dari segi fisik, melainkan juga dari keberingasannya. Can you control it? Jika melihat scene sebelumnya di mana Morbius struggle dengan hasratnya mengkonsumsi darah, sepertinya hal tersebut tidak membantu sama sekali, yang mana dalam komik sebenarnya Morbius justru akan semakin melemah jika dalam jangka waktu yang lama tidak mengkonsumsi darah. Dalam pertemuannya dengan Emil Nikos di sini juga Morbius Berarti sudah dia nanti menggunakan akan banyak hoodie yang membunuh. sebenarnya cukup beralasan karena mata dan kulitnya itu sensitif terhadap paparan sinar matahari. Meskipun sebenarnya dia tidak bisa juga dibunuh dengan begitu mudah jika terkena sinar matahari. Sementara di stasiun kereta bawah tanah terlihat tugas medis dan FBI sedang melakukan investigasi dan otopsi terhadap beberapa mayat yang mungkin jumlahnya puluhan. Untuk saat ini terlalu dini kalau kita menyimpulkan bahwa pelaku yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa ini adalah Morbius. Karena sebenarnya masih ada satu suspek yang mungkin bisa menjadi pelakunya, dan dia adalah Lucius Crown yang terlihat di scene setelahnya juga berjalan di stasiun kereta bawah tanah. Nanti akan kita jelaskan mengenai karakter yang satu ini. Di satu sisi, Martin Bancroft juga kemungkinan dilibatkan untuk melakukan penelitian terhadap mayat petugas. Panas Di tuh. lokasi ini, selain Simon Stroud yang terlihat, juga terdapat wajah baru yang diperankan oleh Al Madrigal, dan dia menjadi rekan Simon Stroud yang bernama Alberto Rodriguez. Fakta menariknya, Al Madrigal ternyata juga pernah berperan sebagai salah satu newsfront dari salah satu stasiun TV yang ada di Marvel Cinematic Universe, yaitu di WHIH. Dia adalah rekan kerja dari Kristen Everhart. Half the city wants to kill you. Beralih ke scene berikutnya yang juga menjadi bahan perdebatan Senjata hangat tadi. di kalangan fans yang memuat petunjuk yang jauh lebih aneh dan membingungkan ketika Michael Morbius membaca halaman depan koran Daily Bugle yang melaporkan penangkapannya karena pembunuhan vampir. The Daily Bugle ini adalah koran yang dipimpin oleh J. Jonah Jameson yang kabarnya juga akan muncul di Sony Spider-Man Universe setelah comebacknya di MCU melalui Spider-Man Far From Home. Dan koran ini tentu saja kalian tahu sangat benci dengan Spider-Man. Logonya sendiri menerapkan logo yang sama seperti yang ada di versi Sam Raimi. Seperti yang kita tahu, The Daily Bugle juga ada di versi Mark Webb, tapi desain logonya terlihat jauh berbeda dengan yang kita lihat di sini dan juga bahkan di MCU. Oleh karena itu, kita sudah punya dua elemen sekaligus dari dua universe yang berbeda di dalam film ini. Halaman depan koran ini juga berisi referensi kedua villain Spider-Man lainnya. Di tengah atas ada Rhino on the Loose. Ini merupakan referensi untuk Alexei Sitsevich Wow. yang membuat debut cameo-nya dalam film Kayak The Amazing badak Spider-Man gitu, 2. bro. Tapi baris kalimatnya di sini sepertinya hanya menjelaskan soal badak di kebun binatang. Sementara di sudut kiri atas bertuliskan Black Cat, Friend or Foe, teman atau musuh. Ini adalah referensi untuk Felicia Hardy, rekan Peter Parker di komik Marvel, dan juga sudah pernah tampil dalam film The Amazing Spider-Man. Kalimat ini sendiri menegaskan kalau Black Cat ternyata eksis di Sony Spider-Man Universe. Nah, setelah kita menemukan petunjuk mengenai universe Spider-Man yang memainkan Tobey Maguire dan Andrew Garfield, trailer ini juga punya referensi lain untuk universe Venom yang diperankan oleh Tom Hardy ketika Rodriguez mengucap
baris kelima, We haven't had anything this good since that thing in San Francisco. yang mana kita tahu sebelum Morbius kita sudah punya film Venom duluan pada tahun 2018 yang ngebuka Sony Spider-Man Universe. Ini menjadi jalan yang bagus untuk membangun hubungan di antara kedua karakter ini yang sekaligus menegaskan kejadian di Morbius mungkin saja memang berada di universe yang sama dengan Venom. Berikutnya, Simon Strauss menemukan kertas origami kelelawar yang mencurigakan. Melihat backstory-nya dan kepribadiannya, rasanya teori mustahil nih, kalau berarti Morbius masih teori. menyimpan tanda di lokasi pembunuhannya sendiri. Yang jelas scene ini membuat kita curiga jangan-jangan Morbius di sini dijebak atau difitnah dengan melakukan pembunuhan keji dan pesan itu tersirat dari kertas origami ini. Dugaan tersebut membawa kita kepada sosok yang kita curigai sedari awal yang tadi kita sebut namanya, yaitu Lucius Crown, yang mana dalam komik dia tidak hanya sama seperti Morbius sebagai pseudo vampire, tapi dia juga merupakan seorang pembunuh. Nama alter egonya adalah Hunger yang pertama kali debut dalam komik Spider-Man issue nomor 76 yang dirilis pada bulan November tahun 1996. Nah, kebetulan ada kemiripan juga dengan yang dialami oleh Peter Parker di MCU, di mana dia di frame atau dituduh sebagai pelaku kriminal yang membunuh Mysterio. The other half wants to control you. Hey, Dr. Mike, you and I should stay in touch. Di scene setelahnya juga terdapat sebuah mural yang sudah pernah kita bahas. Mural tersebut adalah loading page dari game Spider-Man yang secara tampilan terlihat suitnya menyerupai Spider-Man versi Tobey Maguire. Rupanya di universe ini Spidey juga dituduh sebagai pembunuh. Teorinya akan kita bahas terpisah ya. Tambahan detail lainnya adalah Adrian Toomes yang akan kembali diperankan oleh Michael Keaton. Di sini Adrian Toomes menginginkan dirinya tetap berhubungan dengan Morbius. Di balik dari baris kalimat tersebut, saya malah mencium aroma komunikasi antara Batman dan Joker. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah Vulture di sini merencanakan sesuatu karena bersikeras ingin tetap terhubung dengan Morbius tadi. Apakah ini pertanda kalau Vulture sedang merencanakan pembentukan sebuah tim super villain yang nantinya akan kita kenal sebagai Sinister Six? Bisa jadi juga, apalagi kalau memang di universe ini ada Venom, serta tentu saja Scorpion yang harusnya juga sedang ditahan, serta Kraven the Hunter yang sekarang sedang dikembangkan proyek untuk film solonya. Anything to save a life. I don't know what I'm capable of. Kemampuan terbang atau lebih tepatnya jatuh dengan gaya kembali diperlihatkan di scene ini. Lalu berpindah ke adegan pertarungan Morbius melawan beberapa pasukan yang sepertinya berniat untuk mencelakai Martin Bancroft di sebuah fasilitas. Morbius kemungkinan telah setuju untuk menjalankan protokol keselamatan yang diterapkan oleh Martin Bancroft sendiri setelah Macam menemui protokol dirinya tanpa dia corona sadari aja. telah menjatuhkan beberapa korban dan mengkonsumsi darah mereka. Ini bisa jadi juga merupakan tindak lanjut dari sebuah scene di trailer sebelumnya di mana Morbius mendobrak dinding kaca yang ternyata untuk menyelamatkan Bancroft. Visual efek tembakan peluru juga tentu saja terasa akrab dengan adegan ikonik The Matrix, ditambah lagi dengan beberapa adegan slow-mo untuk menambah kesan wah dalam aksinya. You save lives, you don't take them. Makanya senang lihat Adegan lambat. selanjutnya ketika Simon Strauss mengingatkan Morbius tentang siapa dirinya. Momen inilah yang menyeratkan bahwa akan ada kerjasama di antara keduanya, yang mana dalam komik sebenarnya nggak gitu juga. Lalu berpindah ke adegan seorang perawat atau petugas medis di sebuah rumah sakit yang dikejar oleh sosok yang tidak terlihat. Nah, adegan ini sepertinya memang sengaja ditampilkan di dalam trailer yang membuat kita sebagai audiens menuduh Morbius lah yang melakukan pembunuhan terhadap petugas medis ini. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan lebih detail lagi, wujud tangan yang mencekik petugas medis ini sama sekali berbeda dengan tangan dan jari-jari Morbius. Maka kemungkinan bukan Morbius yang Berarti menjadi itu nanti pelakunya, musuhnya tuh. melainkan Lucius Crown alias Hunger yang dalam film ini diperankan oleh Matt Smith. Berarti musuh Morbius. Momen ikonik lainnya kembali ditampilkan di dalam trailer yang memperlihatkan Morbius ternyata memiliki kemampuan yang tidak pernah kita lihat dalam komik. Dia bisa mengendalikan sekelompok kelelawar dalam jumlah yang besar untuk melakukan penyerangan. Seperti yang tadi kita jelaskan, dia mungkin bisa memiliki kendali terhadap vampir yang dia ciptakan. Sementara dalam versi live action ini, dia ternyata memiliki penambahan kekuatan, yaitu dengan mengendalikan sejumlah kelelawar vampire yang bisa membantunya dalam melaksanakan aksi. Dan pada akhirnya kita bisa melihat secara close up sosok Morbius yang cukup menyeramkan secara visual. Dan sepertinya ini Serem bagus kali, untuk kok. dijadikan thumbnail. Di scene Kalau nggak terakhir tak- kembali kalau lagi apa, menegaskan dan sebuah fakta bahwa Venom di nggak universe kuat dan ini nonton ternyata ya. sudah menjadi Dan sosok mukanya. yang terkenal dan populer. Dan ini menjadi bahan candaan Morbius. I am.
Oke, sekarang kita bahas universe mana sebenarnya ini. Kita sudah punya banyak elemen dari universe yang sudah kita kenal sebelumnya, mulai dari Oscorp yang sebenarnya itu adalah logo dari The Amazing Spider-Man, The Daily Bugle yang logonya meniru versi Raimiverse, sampai kepada Adrian Toomes yang terlihat sosoknya sama seperti Adrian Toomes di MCU. Semuanya digabung jadi satu dalam film ini. Singkat saja sih sebenarnya, ini kemungkinan adalah universe baru yang sedang dibangun oleh Sony Pictures dengan menerapkan kombinasi elemen-elemen dari universe-universe terdahulu. Sementara Adrian Toomes sendiri kemungkinan memang berasal dari MCU, namun kemungkinan dia adalah salah satu korban Multiverse of Madness yang membuatnya justru terdampar di Sony Spider-Man Universe. Kembali lagi, petunjuknya ada di post-credit scene Venom Let There Be Carnage dan trailer Spider-Man No Way Home. Multiverse of Madness lah yang membuat semuanya mungkin terjadi. Satu hal lagi yang mungkin akan terus menjadi bahan perdebatan, Peter Parker yang mana yang ada di universe ini? Asumsi saya masih tetap Peter Parker versi Tom Holland dan tidak ada Peter Parker Tobey Maguire dan Andrew Garfield di sini. Petunjuk yang paling saya suka adalah dari bocoran set lokasi syuting yang memperlihatkan sebuah bus di mana terdapat branding headline The Daily Bugle yang mempertanyakan kemana Spider-Man. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa Spider-Man ternyata juga menghilang di universe ini. Entah menghilang dalam artian dia sedang bersembunyi, atau bisa jadi juga Spider-Man kemungkinan menjadi korban Multiverse of Madness. Sekali lagi, kemungkinan ini adalah universe baru yang sedang dibangun oleh Sony Pictures dengan penggabungan elemen-elemen tersebut tadi. Lantas apakah ini adalah universe asal Doc Ock dan Electro serta villain-villain lain yang akan muncul di Spider-Man No Way Home? Bisa iya, bisa juga tidak, karena multiverse itu jumlahnya tidak terbatas. Kita tunggu saja. Itu dia beberapa pembahasan singkat kita. Singkat nggak juga sih, karena ini udah panjang banget tentang trailer kedua Morbius. Kalau ada detail yang mungkin terlewatkan dan kalian ketahui, jangan sungkan tambahkan dan obrolin di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Dan sampai itu sign out. Mana bisa stay safe and until next time. Sudah ku subscribe. Awalnya tuh Jadi trailer ini Morbius ini poin-poinnya satu, dia sakit udah terlalu panjang, jadi dia meneliti, dia orang ilmuwan memang, dia meneliti biar supaya dia akan sembuh. Dari mana cara dia menelitinya saya pun nggak tahu. Kayaknya ini film seru lah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, bunyikan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.